Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan nikmat yang tidak terkira banyaknya, yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, tapi kita bisa rasakan. Termasuk perjalanan keseharian kita sampai di penghujung tahun 2020 ini. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan, nafas yang kita hembuskan senantiasa mengandung nilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, salawat beserta salam juga semoga tetap tercurah kepada qudwah kita, teladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan hidup setiap orang pasti ada momen-momen tertentu yang jika kita tafakuri akan mempunyai nilai-nilai yang sangat luar biasa ketika diisi dan dimanfaatkan dengan isi atau kegiatan yang memberikan nilai manfaat, kebaikan dan kebaikan. Siang ada momentum berganti dengan malam. Masa hidup kita juga banyak momentum pergantian dari anak-anak ke remaja, remaja ke dewasa. Termasuk salah satu momentum yang akan kita hadapi di depan mata kita adalah pergantian tahun. Tahun 2020 akan segera berlalu dan kita akan memasuki tahun baru 2021. Maka pada momentum ini kita juga perlu mengambil atau melakukan sebuah kegiatan yang memberikan makna yang dalam ya, buat kita secara pribadi khususnya, dan tentu saja nanti akan berdampak kepada aktivitas sosial kita, aktivitas tridharma kita ya, khususnya kita sebagai masyarakat akademik. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan arahan, di antaranya dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini adalah pesan yang diapit oleh dua perintah takwa. Betapa istimewanya pesan ini. Dan pesan ini hakikatnya berisi tentang arahan kita melakukan pengelolaan diri kita, manajemen diri. Dan salah satu fungsi dalam manajemen yang tidak bisa kita lewatkan ya, sebagai masyarakat akademik juga pasti kita udah paham, yaitu fungsi evaluasi, muhasabah. Kita bahkan diperintahkan untuk beristighfar ya. Dicontohkan Rasulullah SAW tiap hari beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Dan istighfar itu sendiri hakikatnya adalah muhasabatun nafsi, evaluasi diri, sehingga kita bisa menyadari kekurangan kita, memohon ampun kepada Allah, dan memperbaiki apa-apa yang akan kita lakukan ke depannya. Hakikat muhasabah di situ. Ada evaluasi, ada planning, perencanaan, dan kemudian dikuatkan dengan azam ya, tekad yang kuat untuk melaksanakan perencanaan yang kita buat.
Muhasabah sebetulnya bukan hanya sekedar perintah Allah, tapi itu adalah kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Jadi kenapa kita perlu sering bermuhasabah? Intinya adalah untuk meringankan hisab kita nanti. Sebagaimana dalam kehidupan keseharian kita di lingkungan kampus, kalau setiap kegiatan selalu kita evaluasi, laporannya dievaluasi, maka akan meringankan kita untuk dievaluasi di akhir tahun. Tidak memberatkan ketika nanti evaluasi. Begitu juga kehidupan manusia. Kalau setiap fase dievaluasi, bahkan bukan hanya tahunan, harusnya harian. Sebagaimana juga seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga gara-gara setiap malam dia selalu mengevaluasi apa yang dilakukannya hari itu. Jadi prinsipnya ini adalah kebutuhan kita. Muhasabah ini adalah kebutuhan kita. Rasulullah SAW bersabda, Man nukishal hisaba uzdiba. Barang siapa dihisab maka pasti disiksa. Ini penekanan urgensinya kita untuk meringankan hisab nanti, maka senantiasa kita menghisab diri ketika kita masih ada di dunia ini. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ada pilar-pilar atau poin-poin yang harus masuk dalam kegiatan muhasabah kita. Yang pertama adalah membandingkan nikmat yang kita syukuri dan nikmat yang kita kufuri. Nikmat Allah yang kita syukuri dengan nikmat Allah yang sering kita ingkari. Lebih banyak mana? Kadang kita sering ingat nikmat, baru ingat ketika nikmat itu dicabut. Saya sendiri sering mengalami demikian. Lupa dengan nikmat sehat ketika sehat itu tidak ada, ketika kita sakit. Kadang ya, kita tidak ingat dengan nikmat yang Allah berikan, tapi ketika ada sesuatu kekurangan, kita mudah sekali untuk sumpah serapah, menggerutu, gitu ya. Padahal nikmat yang diberikan lebih banyak, gitu, yang diberikan oleh Allah SWT. Ini poin pertama. Coba dievaluasi. Mari kita sama-sama mengevaluasi. Apakah kita lebih banyak mensyukuri nikmat atau mengingkari nikmat? Kemudian yang kedua, kita harus mengevaluasi kebaikan dan keburukan kita. Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Karena muhasabah itu hakikatnya adalah refleksi diri, ya. Cermin diri, melihat diri kita sendiri, bukan melihat orang lain. Kita kadang memang lebih pintar melihat orang lain, kekurangan orang lain dibanding melihat kekurangan diri sendiri. Padahal hakikat muhasabah itu adalah refleksi, melihat kekurangan diri supaya kita bisa memperbaiki di waktu-waktu yang akan datang. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita harus mengevaluasi antara hak dan kewajiban kita. Terlebih kita di kampus punya tugas dan kewajiban. Apakah kita lebih banyak fokus pada menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban, atau juga bisa sebaliknya? Karena ada orang yang mengejar hak tapi lupa dengan kewajibannya, abai dengan kewajibannya. Atau sebaliknya ada juga orang yang rajin melaksanakan kewajibannya, luar biasa kinerjanya, tapi abai dengan hak-haknya. Tentu yang diharapkan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban ini. Hadirin rahimakumullah. Dan poin penting lagi yang harus masuk dalam introspeksi kita adalah perasaan tidak puas atas ketaatan yang selalu kita lakukan. Jangan sampai kita merasa puas dengan ketaatan dan ibadah yang kita lakukan. Karena ketika itu muncul, khawatir akan muncul perasaan ujub, perasaan takabur bahwa kita sudah taat, bahwa kita sudah menjadi orang baik, sehingga tidak ada ikhtiar
untuk kemudian menjadi lebih baik. Hadirin rahimakumullah, itu poin pertama yang harus kita hadirkan adalah aspek introspeksi, muhasabah ketika menghadapi momentum pergantian. Yang kedua adalah planning dan azam, perencanaan dan tekad. Setelah kita introspeksi, tentu kita harus membuat perencanaan agar kehidupan kita di masa yang akan datang menjadi lebih baik dan kemudian ditekadkan dengan kuat. Yang pertama tentu kita harus membuat perencanaan terkait dengan muamalah kita. Muamalah dari hari ke hari harus lebih baik. Penataan keluarga harus lebih baik. Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan pada kita, orang yang terbaik adalah orang yang baik kepada keluarganya. Muamalah kita dengan masyarakat kita, kalau dosen dengan mahasiswa, dengan sesama sejawat, dengan tendik, dengan atasan dan seluruhnya, maka harus direncanakan. Selain itu juga kita harus membuat perencanaan terkait dengan ekonomi. Kalau ekonomi untuk dosen atau tenaga pendidik itu sudah relatif jelas lah, walaupun tetap harus ada manajemen tentunya. Nah, yang sering kita lupakan adalah perencanaan ruhani kita. Kita sering banyak waktu untuk melakukan perencanaan karir kita, karir jabatan, sampai ditarget nanti ke sini jadi ini, melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang melanggar norma. Perencanaan ekonomi juga kita habis-habisan, tapi sering kita lupa adalah perencanaan rohani kita. Padahal ini juga harusnya ditargetkan. Kalau tahun 2020 misalkan kita khatam Quran itu sebulan sekali, mungkin 2021 ditambah sebulan 2 kali. Terus demi tahun berganti harus ada peningkatan. Kalau sekarang kita hafal juz 30, mungkin 2021 kita targetan hafal 29 dan 30. Setiap tahun ada peningkatan. Jangan sampai karir jabatan, karir ekonomi saja yang kita pikirkan, tapi karir ruhiyah kita tidak dipikirkan. Kalau sekarang qiyamul lail kita mungkin cuma seminggu sekali, mungkin tahun 2021 kita usahakan seminggu 3 kali lah gitu. 3 malam gitu. Jadi prinsipnya dalam momentum akhir tahun ini 2 hal penting yang harus kita lakukan, sama-sama kita lakukan. Yang pertama adalah introspeksi, muhasabah. Yang kedua adalah perencanaan yang lebih baik, diikuti dengan tekad yang kuat untuk melaksanakan rencana-rencana kebaikan kita. Karena apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, semua akan kembali kepada diri kita, bukan untuk orang lain. Semuanya kembali kepada diri kita. Mudah-mudahan tazkirah ini ya, khususnya bermanfaat buat diri saya sendiri, mengingatkan diri saya sendiri, dan juga mudah-mudahan bermanfaat buat siapapun yang mendengarkan dan mengambil pelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.